Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang berjudul Deteksi Kualitas Air menggunakan Analisis RGB berbasis Computer Vision. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Gofur Rahman Lubis, yang kedua ada saya Muhammad Rido, yang ketiga ada Salsabila Zahra, yang keempat ada Silvano Yasyayu. Baik, untuk latar belakang, air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus memiliki kualitas baik agar aman digunakan di kehidupan sehari-hari. Namun, perbedaan kualitas air, misalnya antara air keran dan air mineral, sering eh, sulit dibedakan hanya melalui pengamatan visual. Secara kasat mata, keduanya sama-sama tampak bening dan tidak berwarna. Padahal kandungan partikel, tingkat kejernihan maupun kebersihan sebenarnya dapat berbeda signifikan. Metode tradisional untuk menguji kualitas air umumnya membutuhkan peralatan laboratorium yang cukup kompleks dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih sederhana, efisien, dan dapat dilakukan secara cepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis citra digital berbasis RGB dengan dukungan computer vision. Melalui analisis nilai intensitas warna, merah, hijau, dan biru, komputer mampu mendeteksi perbedaan kecil pada tingkat kejernihan air yang sulit ditangkap oleh mata manusia. Selanjutnya, penggunaan metode thresholding dapat membantu memperjelas hasil analisis dengan memisahkan area yang dianggap jernih dari area yang keruh. Dengan demikian, teknologi ini memberikan solusi objektif, terukur, dan praktis dalam membedakan kualitas air. Pendekatan berbasis computer vision ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem deteksi kualitas air yang lebih modern, mudah diterapkan, serta dapat menunjang kebutuhan masyarakat akan air bersih yang sehat dan layak konsumsi. Berikutnya akan diserahkan kepada teman saya. Berikutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana membedakan air keran dan air mineral menggunakan analisis citra digital berbasis nilai RGB. Dan yang kedua ada bagaimana menentukan apakah air termasuk kategori keruh atau jernih dengan metode thresholding. Dan yang ketiga ada sejauh mana algoritma machine learning atau KNN dapat meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan metode thresholding. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi perbedaan karakteristik warna RGB antara air keran dan air mineral. Dan yang kedua ada membangun sistem deteksi sederhana untuk menentukan kondisi air, keruh atau jernih menggunakan metode thresholding RGB. Dan yang terakhir ada menerapkan algoritma machine learning untuk menguji performa klasifikasi kualitas air dan membandingkan hasilnya dengan metode thresholding. Nah, di sini kita ada contoh air keran dan air mineral. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gofur. Dari hasil datanya dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan rata-rata nilai RGB dari air keran sama air mineral, diketahui dari RGB-nya tidak begitu signifikan perbedaannya. Sedangkan untuk hasil RGB dari air keruh sama air jernih menggunakan metode desolding, eh, dari grafik ini disimpulkan bahwa lebih banyak air jernih dibandingkan air keruh. Selanjutnya, untuk algoritmanya itu menghasilkan akurasi 43% dan akurasi thresholding 61%. Berikutnya, penjelasannya dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode thresholding memberikan akurasi sebesar 61% lebih tinggi dibandingkan dengan KNN yang hanya mencapai 43%. Pada metode KKN, kelas kru lebih sering terdeteksi dengan benar, sepertinya dibuktikan dengan recall 60% dibandingkan kelas jernih, yaitu recall 27%.
yang berarti model KKN cenderung mengklasifikasikan gabah sebagai keruh. Selain itu, nilai precision dan F1 score pada KNN juga masih rendah, yakni berada pada kisaran 0,40 sampai 0,50, sehingga mengindikasikan kinerja KKN kurang optimal dibandingkan thresholding. Perbedaan ini menunjukkan bahwa thresholding mampu memberikan hasil yang lebih stabil dalam membedakan kelas citra, meskipun metode ini termasuk sederhana. Sebaliknya, performa KNN yang lebih rendah mengindikasikan bahwa metode ini mungkin kurang tepat digunakan dalam kondisi dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang atau ciri visual yang sulit dibedakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa thresholding lebih unggul dalam konteks penelitian ini karena mampu memberikan tingkat akurasi yang lebih baik sekaligus konsistensi dalam klasifikasi dibandingkan KNN. Selanjutnya akan dijawab oleh kawan saya. Nah, kenapa hasil KKN lebih rendah dari thresholding? Yang pertama dikarenakan ukuran dataset kecil atau 100 data latih dengan 50 air mineral dan 50 air keran. Jadi KKN bekerja dengan menghitung jarak antar sampel. Jadi semakin banyak data, semakin akurat representasi ruang fitur. Dengan data yang sedikit, pola distribusi sulit terbentuk sehingga keputusan KKN bisa atau tidak stabil. Yang kedua, ketergantungan KKN pada parameter K, pemilihan nilai K pada krusial. Jadi jika K terlalu kecil, sensitif terhadap noise. Jadi jika terlalu besar, menjadi menghamburkan batas antar kelas. Dengan data terbatas, mencari K sangat optimal sulit. Yang ketiga, thresholding lebih sederhana dan efektif pada fitur jelas. Jika fitur yang digunakan memang punya perbedaan yang cukup jelas, misalnya intensitas pixel, warna, dan nilai numerik yang berbeda jauh. Thresholding bisa langsung memisahkan data dengan baik tanpa perlu menghitung jarak antar vektor. Yang terakhir, keterbatasan representasi fitur pada KKN. Jika fitur yang digunakan tidak cukup representatif, maka pengukuran jarak pada KKN tidak mencerminkan data baik, akibat performanya lebih kalah dari metode thresholding yang langsung memanfaatkan perbedaan nilai sederhana. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulan. Metode thresholding terbukti efektif dalam membedakan kualitas air jernih dan keruh berdasarkan nilai RGB. Air jernih cenderung memiliki intensitas lebih tinggi pada channel R dan D, sedangkan air keruh berada pada kisaran lebih rendah. Hasil ini membuat klasifikasi tidak jelas, di mana titik biru atau jernih terkumpul di area intensitas tinggi dan titik merah atau keruh di area intensitas rendah. Selain itu, algoritma KNN juga digunakan, namun hasilnya menunjukkan kecenderungan lebih sering mengklasifikasikan air sebagai keruh, sehingga akurasinya lebih rendah dibandingkan thresholding. Dengan demikian, thresholding lebih unggul dan sederhana untuk mendeteksi kualitas air dibandingkan KNN maupun pengamatan visual manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.